maka hal-hal yang akan terjadi, seumpama ini masalah hal yang sifatnya kecelakaan, itu akan diberitahu lebih dahulu. Lamun wus lingsir wengi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tanda-tanda orang yang diikuti oleh kodam harimau, atau bisa saya katakan orang yang diikuti oleh sosok makhluk gaib yang berupa harimau. Jadi ini tidak terfokus atau tidak terspesial masalah kodam saja, tetapi saya sebutkan adalah sosok makhluk gaib yang berupa harimau. Nah, manusia ini adalah bisa dikatakan makhluk yang sangat sempurna. Juga manusia adalah makhluk yang sangat istimewa dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain, terutama adalah bangsa jin. Sehingga tidak heran bahwa makhluk jin pun sebenarnya sangat kepengen untuk mendekat ataupun berinteraksi dengan manusia. Jadi manusia ini adalah sosok makhluk yang sangat menggoda bagi makhluk-makhluk gaib yang lain sebenarnya. Nah, yang kita bahaskan ini adalah yang berupa harimau. Nah, sosok makhluk gaib yang berupa harimau pun ini seringkali pengen berinteraksi dan pengen menjalin kerjasama dan juga kepengen untuk mendampingi manusia. Nah, tujuannya apa? Supaya dia itu lebih eksis sebenarnya. Jadi supaya keberadaannya itu tadi lebih diakui oleh manusia. Dan ciri-ciri orang yang didampingi ataupun mempunyai kodam berupa harimau ataupun didampingi oleh makhluk gaib yang berupa harimau, ini adalah biasanya orang ini mempunyai kewibawaan dan juga mempunyai rasa percaya diri yang tinggi. Jadi sosoknya ini biasanya berwibawa kalau didampingi oleh kodam yang berupa harimau ini. Dan juga orangnya sangat disegani oleh orang-orang di sekitarnya. Dan yang selanjutnya, biasanya orang ini mempunyai insting yang tajam dan juga mempunyai naluri yang kuat. Jadi seumpama ada kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang atau sesuatu yang akan terjadi besok seumpama, ini instingnya sudah berjalan. Ya, karena ada kodam harimau yang mendampingi itu tadi. Jadi instingnya nih sangat tajam. Jadi nalurinya kuat, punya intuisi yang bagus. Kepekaan hatinya, kepekaan rasanya ini semakin tinggi. Kemudian yang selanjutnya, ini orangnya biasanya sangat dipercaya sama orang lain. Meskipun kadang-kadang itu orang yang baru kenal. Nah, biasanya kalau orang yang baru kenal kan untuk percaya saja susah, apalagi zaman sekarang. Tetapi kalau orang yang mempunyai kodam harimau ataupun didampingi oleh sosok makhluk gaib yang berupa harimau, maka biasanya orang itu dipercaya sama orang lain. Itu gampang dipercaya meskipun belum kenal, bahkan baru kenal. Nah, ini gampang dipercaya orangnya. Kemudian fungsinya apa? Nah, fungsinya kalau kita mempunyai kewibawaan, kemudian
disegani. Itu apa fungsinya? Jadi fungsinya yang utama adalah kalau punya kewibawaan yang tinggi dan orang itu disegani oleh orang di sekitarnya. Jadi kalau mempunyai kewibawaan yang tinggi, maka orang itu akan disegani oleh orang di sekitarnya. Nah, itu maksudnya. Dan biasanya juga berfungsi untuk tidak gampang disalahkan orang lain. Karena mempunyai kewibawaan yang besar tadi, maka orang akan menyalahkan saja itu sudah sungkan. Itulah fungsinya kalau mempunyai kewibawaan yang tinggi. Dan kewibawaan yang tinggi itu tadi karena memang ada unsur didampingi oleh kodam harimau itu tadi. Kemudian hal lain yang juga bisa menjadi fungsi kalau orang itu mempunyai kewibawaan yang tinggi dan juga didampingi oleh kodam harimau itu, dia akan tahu kalau ada bahaya. Jadi karena instingnya tajam tadi, ketika akan ada bahaya, entah itu dari pihak orang-orang yang tidak suka dengannya, entah itu lawan bisnis atau rekanan bisnis yang memang pengen menjatuhkannya, dia itu instingnya tajam, jadi dia akan dikasih tahu. Nah, inilah kehebatannya kalau mempunyai kodam harimau. Di samping itu juga dengan insting yang kuat itu tadi, maka hal-hal yang akan terjadi, seumpama ini masalah hal yang sifatnya kecelakaan, itu akan diberitahu lebih dahulu. Akhirnya ketika mau berjalan dan di situ tahu kalau ada bahaya, maka dia tidak akan jadi ke tempat itu. Nah, inilah insting yang tajam itu tadi dari kodam harimau. Nah, di samping mempunyai sisi-sisi yang positif, jadi sebenarnya orang yang mempunyai kodam harimau ataupun orang yang didampingi oleh sosok makhluk gaib yang berupa harimau itu juga mempunyai sisi-sisi yang negatif. Biasanya orangnya kalau marah itu bisa menakutkan dan biasanya gampang emosi orangnya. Nah, inilah sisi negatifnya. Ini tergantung bagaimana orang yang didampingi kodam itu tadi. Dia harus bisa mengontrol atau menyeimbangkan emosinya. Makanya yang paling bagus adalah dengan tetap olah laku tirakat, dengan banyak berpuasa, sehingga ketika mau marah dia akan bisa mengerem kemarahannya itu tadi. Itulah sisi negatifnya orang yang didampingi kodam harimau. Kalau marah berbahaya. Dan kalau yang jiwanya masih labil, ini kadang-kadang malah bisa kesurupan. Kesurupan yang kodam harimau itu tadi, ini kan berbahaya. Jadi bisa kesurupan dan kadang-kadang itu oleng jiwanya. Kadang-kadang sudah seperti harimau. Nah, itulah kelemahan atau sisi negatif kalau orang didampingi kodam harimau tetapi jiwanya masih labil, belum kuat. Nah, untuk mengasah supaya dia itu kuat, makanya harus banyak mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, berlaku baik, banyak berpuasa, tirakat, selalu mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Akhirnya apa? Jiwanya kuat. Ketika jiwanya kuat, jadi didampingi ataupun tidak oleh kodam yang berupa harimau itu tadi, dia santai saja. Didampingi ya bagus, tidak ya tidak masalah. Tetapi biasanya makhluk gaib itu akan selalu mendampingi terus. Karena apa? Dia pengen diakui oleh manusia bahwa dia itu eksis, gitu loh. Jadi sebenarnya ya penting ya tidak. Nah, itu tergantung panjenengan semuanya untuk mensikapinya. Kalau tidak kita pikirkan dan kita selalu mendekatkan diri pada Tuhan, ya makhluk gaib yang berupa kodam harimau itu ya hanya mendampingi saja, membantu kita, tapi tidak ada
hubungan khusus. Gitu. Jadi nanti tidak ada hubungan timbal balik, panjenengan tidak merasa berutang budi kepada Kodam Harimau itu tadi. Kemudian juga kelemahannya lagi, kalau kita mempunyai Kodam Harimau, itu biasanya kita itu akan mendapati banyak musuh. Tahu-tahu orang itu ada yang tidak suka saja sama kita. Padahal sebenarnya kita sudah berbuat baik sebenarnya. Tetapi ada saja. Jadi orang yang memusuhi kita. Tetapi itu tidak masalah. Ya, intinya adalah kembali kepada diri kita sebenarnya. Bagaimana untuk mengasah jiwa kita. Yang paling bagus adalah tetap bagaimana mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Seumpama kita didampingi secara sukarela oleh makhluk gaib yang berupa harimau itu, ya silakan saja, tidak masalah. Tetapi kita kan tidak menjalin hubungan khusus. Dan kita juga tidak meminta balas jasa. Akhirnya nanti kita tidak akan merasa hutang budi kepada Kodam Harimau itu tadi. Jadi itu bahasan kita kali ini. Yang terpenting kita adalah ada ataupun tidaknya Kodam Harimau yang mendampingi kita. Yang penting kita tetap selalu berbuat baik kepada semua makhluk dan selalu mendekatkan diri kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan begitu, mudah-mudahan hidup kita akan tetap selamat dari dunia ini sampai ke akhirat nanti. Demikian bahasan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan bagi sedulur-sedulur, monggo tinggalkan komentar panjenengan di kolom komentar. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.